Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Damayanti Malika dengan NIM akhir 055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai makna kematian dan kesehatan pada masa dewasa akhir. Dalam perspektif dalam perspektif psikologi perkembangan, topik ini sangat penting karena pada usia lanjut, individu mulai lebih sering berhadapan dengan isu kesehatan serta kematian, sehingga cara mereka memaknai hidup menjadi berbeda dibanding tahap usia sebelumnya. Kali ini kita masuk pada definisi masa dewasa akhir dulu. Nah, masa dewasa akhir adalah suatu tahap perkembangan pada seseorang yang menginjak usia 65 tahun ke atas. Pada masa ini, individu juga mulai mengalami penurunan fungsi pada fisiknya yang semakin melemah. Lalu, pada aspek psikologis, individu mulai lebih banyak melakukan refleksi pada hidupnya sendiri tentang pengalaman apa saja yang ia lalui selama ini. Fokus utama dalam fase ini ialah bagaimana cara individu dalam memaknai hidup dan kematiannya. Lalu selanjutnya, ada konsep kematian dalam psikologi. Nah, kematian adalah siklus alami yang merupakan akhir dari kehidupan manusia secara biologis. Dalam pandangan psikologis, seseorang memandang kematian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, agama, dan pengalamannya selama hidup. Umumnya, lansia lebih mampu untuk menghadapi kematian karena merasa telah menjalani kehidupan yang cukup panjang dan memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan fase-fase sebelumnya. Berikutnya, ada tahap dan makna kematian. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, ada 5 tahap dalam menghadapi kematian, yakni yang pertama, ada penolakan, ketika individu tidak percaya bahwa kematian akan terjadi. Lalu yang kedua adalah marah. Individu mulai mengalami perasaan seperti kesal, marah, dan tidak adil terhadap kondisi yang dialaminya. Lalu yang ketiga ada tawar-menawar, yakni di saat individu mulai untuk mencoba bernegosiasi, misalnya berharap untuk diberi umur yang lebih panjang. Terus yang keempat adalah depresi, kondisi di mana individu sudah mulai sedih, putus asa, dan kehilangan semangat untuk hidup. Lalu yang kelima adalah penerimaan. Di sini individu sudah mulai menerima kenyataan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lalu selanjutnya ada teori psikososial milik Erik Erikson. Nah, Erik Erikson berpendapat bahwa fase ini ada konflik seperti integrity versus despair. Nah, integrity sendiri adalah yang mana individu itu merasa bahwa hidupnya sudah bermakna, sehingga ia lebih menerima kematiannya dengan tenang. Lalu yang kedua adalah despair. Ini kebalikan dari integrity, yakni ketika individu merasa menyesal terhadap hidupnya sendiri, sehingga takut untuk menghadapi kematian. Dan kedua tahap ini sangat penting untuk menentukan lansia dalam menghadapi akhir dari kehidupannya dengan damai atau merasa kecemasan. Lalu selanjutnya ada kesehatan lansia. Ini adalah aspek yang paling penting pada fase masa dewasa akhir. Yang pertama, fisik. Lansia mengalami perubahan fungsi pada tubuh seperti berkurangnya kemampuan untuk melihat, mendengar, dan kekuatan pada fisiknya. Lalu yang kedua ada kerentanan terhadap penyakit kronis. Nah, lansia biasanya lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kedua kondisi inilah yang membuat lansia harus memperhatikan gaya hidupnya dan kesehatannya untuk tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Dan di slide selanjutnya ada kesehatan mental. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi aspek yang penting bagi lansia. Banyak lansia yang mengalami depresi, kesepian, dan kecemasan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehilangan pasangan, kurangnya interaksi sosial, atau kondisi kesehatan yang menurun seiring bertambahnya umur. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting supaya lansia tetap merasa dihargai dan tidak sendiri dalam menjalani fase akhirnya. Lalu ada hubungan kesehatan dan kematian serta isu. Kondisi kesehatan sangat berpengaruh pada cara pandang lansia pada kematian.
Jika kondisi kesehatan semakin memburuk, maka kecemasan terhadap kematian cenderung akan meningkat. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan relatif baik, maka lansia akan cenderung lebih tenang dan dapat menerima kematian dengan tenang, serta menganggapnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Saat ini terdapat berbagai isu masalah terkait lansia, seperti meningkatnya jumlah penyakit kronis dan berkurangnya perhatian terhadap kesehatan mental. Hal ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hidup bagi para lansia. Dan yang terakhir, ada upaya serta kesimpulan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia pada fase akhir mereka. Nah, upayanya adalah kita bisa melakukan olahraga ringan bersama lansia, lalu dukungan keluarga dan lingkungan sekitar yang kuat untuk memberikan semangat pada lansia, dan yang terakhir ada pendekatan spiritual agar lansia bisa tenang untuk menghadapi kematiannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya merupakan kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Pada fase dewasa akhir, individu cenderung lebih mampu untuk menerima kematian. Namun kondisi kesehatan fisik dan mental berpengaruh pada kualitas hidup mereka. Oleh sebab itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Oke, sekian. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.